cari dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada wa bi atharihi muqtada, amma ba'd. Hayakumullah ayyuhat tullab. Segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang sangat banyak yang sampai saat ini kita rasakan dan masih kita rasakan. Di antaranya nikmat masih diberikan kesempatan, dan di antaranya nikmat masih diberikan kesehatan agar kita bisa mensyukuri nikmat tersebut dan kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka mentaati Allah, yaitu belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita seperti biasa, yang mana kita sudah selesai di pelajaran nahwu ini tentang apa itu al-kalam, definisinya, contohnya, pengertiannya sudah selesai, latihannya juga, kemudian pembagian al-kalam dan dengan apa saja al-kalam itu terdiri, yaitu isim, fi'il dan harf. Setiap isim, fi'il dan harf ini juga sudah kita bahas masing-masing beserta contoh pengertiannya, dan latihan juga sudah kita selesaikan. Tanda-tandanya juga sudah selesai kita bahas, tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il dan tanda-tanda harf ini sudah selesai kita bahas, dan kita masuk kepada al-i'rab wal bina. Al-i'rab wal bina sebagian sudah selesai kita bahas. Apa itu al-i'rab? Maka ini sudah harus tahu ya, jangan lagi-lagi enggak tahu, karena kita harus mulai. Kita membangun bata pertama sudah selesai, kita lem, kita taruh semen, kita taruh bata berikutnya juga. Jangan sampai bata berikutnya ini enggak ada sehingga kita bisa lanjutkan ke bata yang ketiga. Harus seperti itu, sehingga sampai terakhir jadilah dia sebuah bangunan yang indah dan megah dan cantik, yang kuat, kokoh. Seperti itulah kalau orang murojaah, bedanya dengan orang yang tidak murojaah. Nah, sekarang kita bahas al-bina. Kalau enggak salah, al-bina juga selesai kita bahas ini. Ya, anwa'ul i'rab, anwa'u al-i'rab. Al-bina sudah selesai kita ya. Anwa'ul i'rab. Baik. Sekiranya bisa bertanya, Ustaz akan tanya kepada antum, sudah sampai mana batas kita belajar. Baik. Afwan Ustaz, lihat dulu sampai mana batas kita belajar. Baik, ayuh. Kita masuk ke taqsimul ismi ila mufradin wa musanna wa jama'. Naam. Ini pembahasan kita. Baik. Taqsimul ismi ila mufradin wa musanna wa jam'in. Pembagian isim kepada mufrad, musanna dan jama'. Apa itu mufrad, apa itu musanna, apa itu jama'? Nah, ini akan kita bahas. Ini kata-kata yang sering kita dengar tentunya. Kalau ada yang masih asing dengan kata ini, maka dia enggak belajar nahwu sama sekali di semester kemarin. Yang qasimul ismu bi'tibaril ifradi wat tathniyati wal jam'i ila thalathati aqsam. Isim itu terbagi dari sisi ifrad, tathniyah dan jamaknya, maksudnya dari segi volume ya, satu, jumlah, dua atau tiganya, kepada tiga bagian. Yaitu yang pertama mufrad. Apa itu mufrad pengertiannya? Jadi kalau ditanya apa itu pengertian mufrad, Ustaz tanya, jawablah ma dalla ala wahidin aw wahidah. Itu benar. Kalau jawab pakai bahasa Indonesia yang menunjukkan satu, maka salah.
Mufrad wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidah mithlu mu'minin wa mu'minah. Yang menunjukkan satu atau satu laki-laki atau satu perempuan, satu buah untuk mudzakkar atau muannats. Itu mufrad. Mithlu mu'minin wa mu'minah. Mukmin satu mukmin, mukminah satu mukminah, satu wanita mukmin. Jadi dia menunjukkan satu jumlahnya. Wa musanna, yang kedua musanna. Apa itu musanna? Wa huwa ma dalla ala tsnaini aw ithnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Ini penting ya, ini penting. Musanna dia adalah yang menunjukkan dua, baik untuk mudzakkar atau muannats, itsnaini aw itsnatain, sama artinya dua, satu mudzakkar muannats, dengan cara biziyadati alifin wa nun, dengan ditambahkan alif dan nun, aw ya'in wa nun, atau ya dan nun ala mufradihi, terhadap gambaran mufradnya. Apa gambaran mufrad? Apa tadi contohnya kita di atas, mukmin, mukminah, itu gambaran mufrad ya. Maka kalau musanna katanya yang menunjukkan dua dengan ditambahkan alif sama nun atau ya sama nun terhadap gambaran mufradnya. Mukmin, mukminah. Kita lihat di sini. Mithlu mu'minani, mu'minaini. Contoh lainnya mu'minatani wa mu'minataini. Wadih? Jelas? Baik. Jelas ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Alif sama nun atau ya dan nun. Seperti itu. Saya rasa ini enggak asing lagi ya, udah pada tahu. Wa jam'in, jama'. Apa itu jama'? Wa huwa ma dalla ala akthar minatsnaini aw itsnataini, yang menunjukkan lebih dari dua. Jama' itu yang menunjukkan lebih dari dua. Wa huwa salasatu anwa', dan jama' terbagi menjadi 3 jenis, 3 macam. Saya rasa semua sudah tahu. Yang pertama jam'u mudzakkarin salimun, yang kedua jam'u muannatsin salimun, yang ketiga jam'u taksirin. Masing-masing memiliki definisi tersendiri. Jam'u mudzakkarin salimun, apa itu? Huwa ma dalla ala aktsar min itsnain bi ziyadati wawin wa nun aw ya'in wa nun ala mufradihi, yang menunjukkan lebih dari dua ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun terhadap gambar mufradnya. Kalau tadi kita contoh mukmin, maka kita tambahkan waw dan nun. Mu'minuna. Mukminah Ustaz? Mukminah belum, ini muannas, berarti dia jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim dia khusus yang mudzakkar aja. Contohnya mukmin, mu'minuna, atau ditambahkan dengan ya dan nun, mu'minina. Kalau mu'minaini Ustaz, itu musanna, jangan kebalik ya. Kalau jamak mudzakkar salim dia mu'minina, kalau muannas, kalau dia musanna mu'minaini. Contoh lainnya di sini shadiqun. Itu mufradnya. Kalau jamaknya kalau tahu mufradnya dihilangkan waw sama nun aja. Coba dihilangkan di sini waw sama nunnya. Shadiqun. Kalau ditambah waw sama nun maka dia jadi jamak mudzakkar salim. Shadiquna. Contoh lainnya dengan ya dan nun, shadiqina. Jelas? Tayyib. Terlanjut. Wa jam'u muannatsin salim. Jamak muannas salim. Apa di sini? Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Apa yang bentuk jamaknya ditambahkan alif dan ta terhadap gambar mufradnya. Atau dengan
pengertian lain, madalla ala akthar minathnataini bi ziyadati alifin wa ta'in ala mufradihi. Ustaz ulang ya. Ma dalla ala akthar minathnataini bi ziyadati alifin wa ta'in ala mufradihi. Atau seperti yang ada di kitab ini, ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Arti yang di kitab, apa yang dibentuk jamaknya ditambahkan alif dan ta terhadap gambar mufradnya. Contohnya mu'minah di atas tadi, mu'minatun, mu'minah. Jamak muannas salimnya mu ditambahkan alif sama ta ya, mu'minatun, tin mu'minatin tambah alif dan ta. Shadiqah, shadiqatin, seperti itu. Wadih? Jelas. Wa jam'u taksirin, dan jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Huwa ma dalla ala akthar minathnaini awithnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Dia yang menunjukkan lebih dari dua bersamaan dengan berubahnya bentuk mufradnya. Bersamaan dengan berubahnya bentuk mufradnya. Yang menunjukkan lebih dari dua bersamaan itu dengan berubahnya bentuk mufradnya. Berubah dia. Berubah jadi Power Rangers. Tentu enggak ya. Berubah dari bentuk mufradnya kepada bentuk jamak taksir. Apa contohnya? Di sini dicontohkan rijalin wa auraqin wa kutubin. Siapa yang tahu bentuk mufradnya dari tiga hal ini? Rijal bentuk mufradnya rajulun. Berubah kan? Rajulun jadi rijalin. Wa auraq, siapa yang tahu bentuk mufradnya? Waraqun. Naam, ahsant. Berubah jadi auraqin. Kutub, ini siapa yang tahu? Saya rasa tahu semua ya. Apa? Kitabun jadi kutub. Berubah kan? Jelas berubahnya kan? Nah, itu maksudnya jamak taksir. Wadih? Jelas? Mumtaz. Kalau sudah jelas perkara itu, taksimul ismi ila mufrad wa mutsanna wa jama', kemudian jenis jamak juga sudah disebutkan, maka kita masuk ke latihan tamrin. Istakhrijil jam'a wadhkur naw'ahu wa mufradah. Keluarkanlah dari kalimat berikut jamak, sebutkan jenisnya dan bentuk mufradnya. Mumtaz ini soalnya. Apa kalimatnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil. Dari ayat yang sudah kita bacakan, maka keluarkan jamak. Yang mana jamak itu? Keluarkan seluruhnya. Setelah dikeluarkan, sebutkan jenis jamaknya, jamak apa. Entah dia jamak taksir, atau jamak muannas salim, atau jamak mudzakkar salim, itu disebutkan. Lalu setelah itu berikan gambar mufradnya. Ya, contoh misalnya misal di sini as-shadaqat. Ini jamak apa? Misalnya ditulis jamak taksir Ustaz. Baik, berikan gambar mufradnya. Oke, shadaqun misalnya dia buat. Ini terserah dia. Ini contoh dari Ustaz. Misal ya, bukan berarti benar itu yang Ustaz bilang. Baik.
Kita lanjutkan kepada halaman 30, babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Tayyib. Tanda-tanda i'rab yang perlu kita kenali. Qala al-musannif babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamat. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Untuk rafa' ada 4 tandanya, yaitu dhammah, kemudian waw, kemudian alif, kemudian nun. Kita ulang dulu kembali kemarin pelajaran tentang i'rab, tanda-tanda i'rab, yaitu ar-raf'u, alamah aslinya itu ad-dhammah. An-nasbu, alamat aslinya itu al-fathah. Al-khafdu, alamat aslinya itu al-kasrah. Al-jazmu, alamat aslinya as-sukun. Ini alamat asli. Adapun di sini digabungkannya alamat asli dengan alamat palsu, maksudnya cabangnya ya. Alamat asli lirraf'i arba'u alamat. Untuk rafa ada 4 tanda, yaitu dhammah, berarti ini alamat asli ya. Adapun yang ketiga ini alamat KW atau palsunya yang bisa digunakan sebagai tanda rafa juga, seperti itu. Masing-masing akan kita bahas. Ad-dhammah wal waw wal alif wan nun. Di mana bisa kita dapatkan tanda dhammah ini? Banyak kita dapatkan tanda dhammah ini di isim mana saja dan di fi'il mana bisa kita dapatkan tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah di mana-mana saja tempatnya. Tayyib. Perhatikan satu persatu. Fa amma dhammah, dhammah pertama kita bahas. Adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi. Dhammah, adapun dhammah menjadi tanda untuk rafa' di 4 posisi, di 4 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad, di isim yang mufrad. Maka tanda i'rabnya, alamat i'rabnya dengan dhammah. Isim mufrad. Isim sudah kita bahas, mufrad yang mana? Mufrad yang menunjukkan satu tadi, isim mufrad. Contohnya kitabun. Mufrad atau musanna atau jamak kitab? Mufrad Ustaz. Nah, berarti ini isim mufrad. Tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Contoh kitabun atau al-kitabu. Jelas? Kemudian wa jam'it taksir, di jamak taksir juga kita bisa mendapatkan dhammah sebagai tanda rafa'nya. Contoh tadi apa? Rijalun, ar-rijalu, kutubun, al-kutubu, seperti itu. Kemudian di mana lagi? Di jam'ul muannatsis salim atau jam'il muannatsis salim. Jamak muannas salim seperti al-mu'minatu, as-sadiqatu. Ada dhammah tu dari yang kita sebutkan itu dhammah. Kemudian yang terakhir di wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Di fi'il mudhari' yang tidak tersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Contohnya kataba yaktubu, mana fi'il mudhari'nya? Yaktubu Ustaz. Yaktubu ada enggak bersambung akhirnya? Enggak ada. Yaktubu, maka kita dapatkan dhammah di akhirnya. Wadah? Mumtaz. Jadi inilah 4 tempat bisa kita dapatkan tanda rafa'nya menggunakan tanda asli, yaitu dhammah. Di isim mufrad,
di jamak taksir, di jamak muannas salim, dan di fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai', fi'il mudhari yang belum bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Baik. Itu baru dhammah saja. Contoh yang sudah Ustaz sebutkan itu boleh ditulis. Ketika Ustaz jelaskan sambil ditulis boleh. Di sini belum ada disebutkan contohnya. Nah, yang Ustaz sebutkan boleh ditulis langsung contohnya. Wa ammal wawu, nah, sekarang waw pembahasan kita sebagai tanda rafa ya, sebagai tanda rafa. Alamatul i'rab al-waw lirraf'i. Alamatan lirraf'i, sebagai tanda rafa dia waw ini. Di mana kita bisa jumpai fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Waw ini merupakan tanda rafa di dua tempat. Di dua tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkaris salimi wa fil asma'il khamsah. Di jamak mudzakkar salim dan di asmaul khamsah. Asmaul khamsah apa aja Ustaz? Wahiyani. Ini asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Ini asmaul khamsah. 1, 2, 3, 4, 5. Wahid, ithnani, thalatha, arba'ah, khamsah. Dan di jamak mudzakkar salim seperti yang kita contohkan tadi. Muslimuna, mu'minuna, itu contoh jamak mudzakkar salim. Ada waw di situ. Waw di situ sebagai tanda rafa. Sama juga waw di sini, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Waw yang ada di sini sebagai tanda rafa. Tanda rafa maksudnya apa? Berarti isimnya isim marfu' dia. Itu maksudnya. Jadi di dua tempat aja ya waw sebagai tanda rafa. Di jamak mudzakkar salim dan di asmaul khamsah. Mumtaz. Yang ketiga wa ammal alif. Alif. Tadi walir raf'i arba'u alamat. Walir raf'i arba'u, untuk rafa ada 4 tanda. Ad-dhammah wal waw wal alif wan nun. Ad-dhammah sudah, al waw sudah, al alif sekarang sebagai tanda rafa, alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Adapun alif ia menjadi tanda untuk rafa di mana dibentuk musanna setiap isim secara khusus. Di setiap isim bentuk musannanya berarti dia marfu menggunakan alif. Berarti musanna. Fi tasniyatil asma'i khasatan. Jadi alif sebagai tanda rafa kapan atau di mana? Di isim yang musanna khususnya. Isim yang musanna. Apa contohnya? Banyak. Contoh kitabun, musannanya apa? Kitabani. Mumtaz. Contoh lain muslimun, muslimani. Maktabun, maktabani. Alif di situ, alif yang di musanna ini merupakan tanda rafa. Yang mana tanda rafa'nya menggunakan alif. Jadi hanya di musanna saja ya rafa menggunakan alif. Wadih? Contohnya sudah Ustaz sebutkan. Jadi ditulis saja. Wa amman nun yang terakhir. Nun sebagai tanda rafa. Wa amman nun fatakunu alamatan lirraf'i. Dan nun merupakan tanda untuk rafa di mana? Fil fi'lil mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tathniyah. Idza ittasala bihi dhamiru tathniyah au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Jadi nun merupakan tanda rafa di fi'il mudhari' yang bersambung
dengan dhamir yang menunjukkan dua orang. Fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir yang menunjukkan dua orang, atau dhamir yang menunjukkan jamak, atau dhamir yang menunjukkan lawan bicara perempuan, wanita. Contohnya dhamir fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir untuk dua orang, yadribani. Fi'il mudhari ya, yadribani. Ini yang menunjukkan dua orang, bersambung dengan dhamir yang menunjukkan dua orang. Yadribani. Ini yang di akhir ini merupakan tanda rafa'. Adanya nun di situ merupakan tanda rafa'. Yang bersambung dengan dhamir jamak yang menunjukkan jamak, yadribuna. Yadribuna. Jelas? Na di akhir ini merupakan tanda rafa'. Yang terakhir, dhamirul muannatsatil mukhatabah. Dhamir yang menunjukkan lawan bicara wanita. Contohnya taf'alina. Taf'alina. Na di akhir merupakan tanda rafa'. Wadih? Jadi contohnya sudah Ustaz sebutkan ya. Harus dibuat contohnya di catatan atau di buku di kitabnya enggak apa-apa, tapi pakai pensil. Jelas? Itulah tanda rafa'. Ada 4. Lirraf'i arba'u alamat. Ar-raf'u ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Ada 4. Posisinya di mana bisa kita jumpai tanda rafa' dhammah, tanda rafa' waw, tanda rafa' alif, tanda rafa' nun. Ini sudah disebutkan juga. Tanda rafa' dhammah di 4 tempat, di isim mufrad, kemudian di jamak taksir, kemudian di jamak muannas salim, kemudian di fi'il mudhari yang tidak bersambung apapun di akhirnya. Tanda rafa' waw di mana? Di 2 tempat. Pertama di jamak mudzakkar salim dengan contoh yang sudah Ustaz sebutkan, yang kedua di asmaul khamsah, abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzu malin. Kemudian tanda rafa' alif di mana bisa kita jumpai? Di setiap isim yang musanna. Contohnya kitabani, maktabani, ustadzani, madrasatani. Apalagi banyak. Semua musanna. Tanda rafa' nun di mana kita bisa jumpai? Kita bisa jumpai tanda rafa' nun di fi'il mudhari yang bersambung akhirnya dengan dhamir untuk dua orang, dhamiru tatniyah atau dhamiru jam'in atau dhamiru al-muannatsatil mukhatabah. Dhamir yang menunjukkan dua orang atau dhamir yang menunjukkan jamak atau dhamir yang menunjukkan lawan bicara wanita. Yadribani, yadribuna, yadribina atau tadribina. Wadih? Tayyib. Ingat Ustaz ulangi contohnya masing-masing ini harus ditulis biar enggak salah, biar faham. Tayyib. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Adapun tanda untuk nasab kita bahas di pertemuan berikutnya. Wadih? Tayyib. Nasab. Rafa' selesai, tinggal nasab dan khafad dan jazm. Ini masing-masing ada. Jadi perlu sedikit fokus banyak menghafal ini. Jazakumullahu khairul jazaa. Kita berdoa, nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.